Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Figatur Rahma dengan NIM 1053311010823 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia BI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Kaidah. Berdasarkan etimologis, akidah berasal dari kata akada yakidu, akdan akidatan. Akdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan tokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, artinya berubah menjadi keyakinan. Referensi, akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan tokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara etimologis, akidah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak berkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya, dan harus sesuai dengan kenyataannya dan tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan akidah. Dinamakan akidah karena orang itu mengikuti hatinya di atas tersebut. Yang kedua, urgensi dan kriteria akidah yang benar. Mengapa orang mesti mempunyai akidah atau keyakinan? Karena keyakinan adalah mesin yang menggerakkan sikap dan perbuatan seseorang. Sikap dan perbuatan manusia pada dasarnya adalah cerminan dari keyakinan. Selanjutnya, akidah menjadi penting karena dua hal. Pertama, akidah adalah bagian terpenting dalam ajaran Islam. Berdasarkan ilmiah, imanlah seorang akan dinilai di depan Allah. Pada gilirannya, imanlah yang akan mengontrol dan mengarahkan perilaku seorang mukmin. Bahkan salat, haji, puasa, dan seluruh amal baik tak ada gunanya tanpa adanya keimanan. Bahkan salat, haji, puasa, dan seluruh amal baik tidak ada gunanya tanpa adanya keimanan. Demikian juga kualitas keberagaman kita. Kualitas ibadah kita juga diukur dengan sebagai dasar bagaimana kita kepada Allah. Kedua, akidah mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan. Yang ketiga, konsep-konsep dasar akidah. Iman. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kufur. Arti kufur secara etimologi, kufur artinya menutupi, sedangkan menurut terminologi syariat, kufur artinya ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tindakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mukmin adalah orang Islam yang beriman. Mungkin adalah istilah Islam dalam bahasa Arab yang sering disebut dalam Al-Quran, berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Yang keempat, ada persamaan dan perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Yang pertama ada akhlak. Akhlak dilihat dari sudut bahasa etimologi, berasal dari kata khalaqa, yang kata asalnya 17 huruf, yang berarti perangai, tabiat, dan adat. Kedua, moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Ada beberapa perbedaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama itu akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Dua, etika tolak ukurnya dipikirkan atau akal. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu berdasarkan sifat. Yang kelima, pembagian akhlak. Akhlak pertama, akhlak Muhammad adalah tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlak terpuji dilahirkan dari sifat-sifat terpuji. Contoh akhlak
Muhammad antara lain cinta kepada Allah, taat beribadah, menolong, menyayangi hewan, jujur berbakti kepada orang lain. Akhlak menurut objeknya. Akhlak ditinjau dari segi objeknya dibagi menjadi 5, yaitu akhlak kepada Allah, contohnya ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal karena Allah. Akhlak kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Akhlak kepada keluarga, contohnya akhlak kepada orang tua, saudara kandung, menjaga nama baik keluarga. Akhlak kepada orang lain, contohnya akhlak kepada sesama muslim, tetangga, dan kaum yang lemah dan sebagainya. Akhlak kepada alam lingkungan, contohnya menyayangi binatang, merawat alam lingkungan, memelihara alam sekitar. Nah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.